dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bersama Ikatan Kristen Nusantara, kita berkolaborasi dengan kasih supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita akan membahas apa itu cryptocurrency. Shalom, salam jumpa kembali pada podcast yang membahas tema-tema pendidikan Kristen kontemporer. Saat ini kita akan membahas dan menggali suatu teknologi modern, yaitu cryptocurrency atau mata uang kripto. Dan dalam hal ini akan kita bahas dalam perspektif pendidikan Kristen. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sedang menjadi tren di seluruh dunia. Terlebih kalau kita menyaksikan bagaimana Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump memperlihatkan bagaimana berita-berita yang begitu luar biasa. Bitcoin, kripto, dan altcoin yang lainnya menuju dengan yang disebut bull run atau naik pada titik puncak. Teknologi di baliknya, blockchain, menjanjikan transparansi, keamanan, dan kebebasan finansial. Tapi, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai Kristiani? Kita akan membahas apa itu cryptocurrency dan bagaimana teknologi ini bekerja. Demikian juga, apa kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan Kristen? Bagaimana orang percaya seharusnya merespon inovasi ini? Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara aman, transparan, dan desentralisasi. Tidak ada otoritas pusat seperti bank ataupun pemerintah yang mengontrol cryptocurrency tersebut. Bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 adalah cryptocurrency pertama. Saat ini ada ribuan mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Cardano, serta altcoin yang lainnya. Teknologi blockchain memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Ciptakan sistem yang adil dan terpercaya. Namun, ada juga tantangan besar seperti volatilitas harga dan resiko spekulasi. Disinilah kita perlu melihat cryptocurrency dalam perspektif iman Kristen. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa teknologi adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk membantu manusia memenuhi mandat budaya. Kita dipanggil untuk mengelola dunia ini dengan bijaksana, termasuk inovasi seperti cryptocurrency. Namun, teknologi ini juga dapat disalahgunakan jika tidak digunakan dengan hikmat dan moralitas. Kita juga akan melihat terkait dengan perspektif teori dan nilai Kristen terhadap cryptocurrency. Untuk memahami cryptocurrency lebih dalam, mari kita melihatnya dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif teknologi, yang kedua adalah perspektif ekonomi, dan yang ketiga adalah perspektif pendidikan kritis dalam nilai-nilai Kristen. Blockchain, teknologi di balik cryptocurrency, memberikan transparansi dan keamanan tinggi. Prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 1 yang menyatakan, timbangan serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Teknologi ini dapat menjadi alat
untuk membangun kejujuran dalam transaksi finansial. Yang kedua adalah perspektif ekonomi. Cryptocurrency membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Menurut laporan Bank Dunia, lebih dari 1,7 miliar orang dewasa di dunia tidak memiliki rekening di bank. Mata uang kripto memungkinkan mereka untuk terlibat dalam ekonomi global. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang diajarkan Yesus seperti di dalam Injil Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Namun ada sisi gelapnya, di mana cryptocurrency sering digunakan untuk spekulasi yang mendorong orang untuk mengejar kekayaan duniawi dengan cara yang berisiko. 1 Timotius 6 ayat 10 memperingatkan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebagai pendidik Kristen, kita harus membantu generasi muda memahami bahwa uang, termasuk cryptocurrency, adalah alat, bukan tujuan. Yang ketiga adalah perspektif pendidikan secara kritis. Dalam pendidikan Kristen, tugas kita bukan hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membantu naradidik bertanya, apakah teknologi ini mencerminkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Apakah penggunaannya mendukung keadilan, belas kasihan, dan kebenaran? Jika jawabannya tidak, maka penggunaannya perlu dipertimbangkan ulang. Yang keempat adalah manfaat dan tantangan dari cryptocurrency dalam perspektif Kristen. Setelah memahami teknologi dan teori di balik cryptocurrency, mari kita bahas manfaat dan tantangan dalam perspektif Kristen. Yang pertama akan kita melihat manfaatnya, yaitu inklusi finansial. Cryptocurrency dapat menjangkau mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan, menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya adalah inovasi teknologi. Blockchain mendorong manusia untuk terus berkembang dalam kreativitas dan efisiensi yang sejalan dengan mandat budaya seperti yang terus dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Selanjutnya adalah terkait dengan akuntabilitas dalam keuangan gereja. Teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan transparansi dalam mengelola dana gereja atau organisasi Kristen. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tantangannya. Yang pertama adalah terkait dengan spekulasi dan keserakahan atau yang sering dikenal dengan greedy. Volatilitas harga cryptocurrency dapat mendorong orang untuk mengambil resiko besar, melupakan nilai-nilai iman, dan mengejar keuntungan materi. Pastinya akan memunculkan juga kesenjangan teknologi. Tidak semua orang memiliki akses atau pemahaman tentang teknologi ini yang dapat memperlebar jurang sosial. Yang selanjutnya adalah terkait dengan potensi penyalahgunaan dari cryptocurrency. Cryptocurrency sering digunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang atau penipuan. Sebagai umat percaya, kita harus menjauhi hal-hal ini seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik di mata semua orang. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini agar tetap mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Kita melihat dan bisa menyimpulkan bahwa cryptocurrency adalah inovasi yang mencerminkan kemampuan luar biasa manusia yang diberikan oleh Tuhan. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi juga sebaliknya bisa digunakan untuk kejahatan. Dalam pendidikan Kristen, tugas kita adalah mengajarkan generasi muda untuk memahami teknologi ini dengan bijaksana. Cryptocurrency bukanlah tujuan akhir,
Tetapi ini bagian dari sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendukung keadilan, mendukung transparansi, demikian juga inklusi, bahkan juga mengembangkan pelayanan yang lebih luas. Apapun yang kita lakukan, semuanya adalah dalam rangka memuliakan Tuhan dan melayani kepada sesama. Terima kasih jika Anda terberkati dalam podcast kami. Silahkan share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap pewartaan dalam media sosial dan online. Dan apabila ada respon serta masukan terhadap tema-tema yang sedang aktual, bisa menuliskan di kolom komentar. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.